Perjalanan saya kali ini tidak mudah karena harus melewati gelombang cukup tinggi selama lebih dari 1 jam. Sekarang saya udah sampai di spotnya. Jadi kalau masyarakat sini bilang ini adalah spot Malati. Di sini bukan cuma ikan yang berkumpul, tapi juga nelayan. Ini di sekitar saya ada beberapa nelayan karena memang lagi-lagi ini adalah musimnya ikan layur. Tetapi ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Puluhan kapal nelayan berburu ikan layur yang memang sedang musim di Ranca Buaya. Mereka sejak subuh sudah berkumpul di spot ini. Jadi kailnya itu, mata kailnya dia banyak sekali. Dalam satu ikatan tuh ada beberapa mata kail, dan semoga aja nanti ketika diangkat mata kailnya ini terisi semua ikan layur. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Cuaca yang kurang mendukung juga membuat semakin sulit proses memancing layur ini. Yang kali ini dapat, dan memang ikan layur ini adalah sebenarnya ikan laut dalam dan berada di kedalaman sekitar 100 meter. Coba bayangin 100 meter. Wah, kita dapat! Wow! Kalau misalnya kita lihat dari bentuknya, ini lumayan panjang, dan juga kalau kita perhatikan lagi bagian giginya, di bagian depan ini memang dia taringnya itu begitu tajam. Tuh, nggak heran kalau misalnya ikan layur ini adalah termasuk ikan predator di dalam laut, dan juga kalau kita lihat matanya, ini semua hitam. Jadi memang ikan ini adalah ikan nokturnal. Mencarinya pun sebenarnya kita dari sebelum matahari terbit sampai tidak terlalu siang. Ukuran tubuh layur bisa mencapai 2 meter dan tercatat berat maksimalnya hingga mencapai 5 kilogram. Dapat lagi! Emang banyak ya Kang ya? Ini emang lagi musimnya ya Kang ya? Lagi musim sekarang. Walaupun lagi musimnya, tapi kalau misalnya memang cuaca kurang mendukung seperti sekarang ini, anginnya cukup kencang dan juga ombaknya lumayan tinggi, nelayan juga nggak bisa mungkin maksain ya. Langsung pulang. Nah, habis ini saya mau langsung mengolah ikan layur ini menjadi olahan yang sederhana tapi khasnya di sini. Tapi ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Kalau di Jepang ada sashimi, nah hari ini kita juga mau bikin hampir mirip-mirip olahannya. Ikan layurnya kita bikin sederhana, hanya dengan jeruk dan juga cabai. Terus nantinya akan dipotong juga, diambil bagian dagingnya saja. Bersama Teteh Yuli. Gimana Teh? Air jeruk berfungsi untuk menghilangkan aroma amis pada ikan layur, juga mematangkan daging ikan. Nah, ini dia ikan makan mentah. Nah, ini ikan layurnya cukup sederhana sekali, cuma membutuhkan jeruk dan juga tadi sedikit cabai. Tinggal tunggu beberapa menit udah bisa langsung kita makan. Dan memang kalau di sini bisa pakai nasi, makannya bisa juga dicemil kayak sekarang ya Teh ya. Saya mau nyobain rasanya seperti apa. Ayo Teh, coba. Banyak nih enak nih. Rasa ikan layurnya walaupun tidak dimasak di api, cuma tetap enak ya Teh ya. Nggak ada amis-amisnya sama sekali, dan ketika digigit
Dia kenyal dan juga enak ya teh ya? Enak. Gurih. Nambah lagi teh. Mau lagi? Mau lagi. Teteh suka. Ini saya sangat amat beruntung sebenarnya bisa nyobain ikan layur ini di saat lagi musimnya. Karena kalau misalnya lagi tidak musim, masyarakat sini pun susah banget untuk cari dan nggak ada yang mengkonsumsinya. Nah sekarang mumpung lagi musimnya, saya bisa makan langsung, lagi habis saya ambil, langsung saya potong, terus langsung dimakan, nggak usah dimasak. Enak banget. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Biji karet diapain? Coba ajarin gimana caranya Ini. mainannya. Ini dua. Terus Terus gini. megangnya gimana? Gini. Gini, Ya. Gini. gini. Semut ya. Terus Pukul. Tuh. ini jadi kalau misalnya kita bermain ke suatu daerah di Indonesia, di mana-mana itu pasti biji karet masih menjadi mainan tradisional anak-anak. Sama seperti di sini, saya lagi diajarin cara main biji karetnya, cuma karena baru pertama kali saya cobain, kejepit tuh. Gimana? Ajarin yang benar. Gimana ajarinnya? Gini tangannya. Adalah biji karet yang biasa dimanfaatkan anak-anak sebagai permainan. Nah, hitam semua. Lagi. Ya, sama lagi. Lagi. Nah, kalau di Pamengpeuk ini selain memang bisa dimainin sama anak-anak, biji karetnya juga ada olahan uniknya. Nah, di sini saya mau langsung lihat cara pengolahan biji karet ini menjadi olahan lain. Tapi sebelumnya saya mau ngambil dulu langsung dari lokasinya. Makanya tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Di tengah hamparan kebun karet, sekarang saya siap untuk mencari biji karetnya. Ini walaupun dilihat pohonnya tidak terlalu besar, tapi usianya udah lumayan tua ya Kang ya, sekitar 10 tahun. Pohon karet pertama kali hanya tumbuh di Amerika Selatan. Setelah percobaan Henry Wickham, pohon karet berhasil dikembangkan di Asia Tenggara. Walaupun kita ngambil biji karetnya sudah di tanah dan juga tinggal ngambil aja, nah ngambilnya juga nggak sembarangan, jadi dipilih juga. Nih yang di tangan saya yang seperti ini masih ada coraknya kalau kata ibu. Jelek dan yang ini juga bagus nih, yang ada corak-coraknya begini. Tapi kalau yang sudah berwarna hitam seperti ini nih, di tangan kanan saya, ini kemungkinan isinya sudah busuk, udah jelek, nggak bisa diambil. Jadi yang diambil tuh yang masih seperti ini. Nih, selain bijinya, masih ada pemanfaatan lain ternyata dari satu pohon karet ini, yaitu bagian daunnya. Nah, seperti yang saya pegang, ini adalah pucuk mudanya, jadi ini bisa diolah lagi dan bisa kita konsumsi. Tapi dinamainnya ini agak sedikit lucu, jadi namanya itu bakekok. Bakekok. Kenapa dinamain bakekok? Mungkin karena dia ini adalah pucuk baru, jadi seakan-akan kayak pucuk baru. Saya pucuk baru gitu ya Kang ya. 2, 3, ada banyak ya. Dari satu pohon karet pemanfaatannya itu banyak banget, mulai dari getah atau lateksnya, terus bijinya, dan juga pucuk daun barunya. Nah, khusus di Garut Selatan ini saya mau membuat olahan yang memang jadi khasnya di sini, mulai dari bijinya dan juga pucuk barunya. Makanya tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang.